Setiap tahun umat Islam menyambut Idul Adha dengan penuh semangat. Takbir berkumandang, pedagang tenda menjamur, dan tentu saja hewan-hewan gemuk yang mendadak menjadi selebritas pasar temporer. Namun, di balik lantunan takbir dan bunyi pengasah pisau daging, terselip satu angka yang tak pernah absen, yaitu proyeksi ekonomi kurban. Tahun 2025, para ahli dengan spreadsheet di satu tangan dan grafik tren 5 tahun terakhir di tangan lainnya, memperkirakan nilai ekonomi kurban Indonesia berada di angka menggetarkan 27,1 hingga 34,85 triliun rupiah. Angka yang cukup untuk membangun jalan tol atau minimal mencetak brosur program donasi dengan laminasi DOF. Lembaga riset Ideas memprediksi angka ini turun, bukan karena semangat ibadah melemah, tentu saja. Tapi karena banyak masyarakat yang kini lebih dulu dipotong nasibnya daripada memotong hewan. Pemutusan hubungan kerja dan pengangguran membuat niat baik harus ditunda dulu, menunggu cicilan lunas atau uang kaget turun dari langit. Sementara itu, Basnas memberikan proyeksi optimis 34,85 triliun rupiah. Karena kalau iman bisa naik turun, setidaknya proyeksi ekonomi jangan ikut-ikutan melemah. Hitungan ini tak hanya soal kambing dan sapi, tapi juga mencakup potensi dana dam jamaah haji. Sebuah pengingat bahwa bahkan di Tanah Suci, kita tetap bisa berkontribusi pada stabilitas neraca keuangan umat. Ayat-ayat dalam surah Al-Hajj mengingatkan kita bahwa yang sampai kepada Allah bukan daging atau darah hewan, melainkan ketakwaan kita. Ini bukan metafora indah untuk diselipkan di caption Instagram kurban, tapi pesan ilahi yang menuntut perenungan mendalam. Sayangnya, bagi sebagian kalangan, pesan ini tampaknya kalah pamor dari infografik potensi ekonomi kurban nasional. Kini, ibadah kurban telah resmi naik kelas menjadi agenda nasional tahunan. Dengan logistik terencana, branding profesional, dan paket-paket syariah berbonus daging beku. Beberapa tempat bahkan menyediakan layanan kurban via aplikasi. Tinggal klik, langsung dapat pahala. Kalau bisa cepat dan praktis, kenapa harus repot ke kandang? Tentu, ini bukan soal haram atau halal. Ini soal kecenderungan kita yang perlahan memindahkan fokus dari makna ke mekanisme. Dari penyembelihan hati ke penghitungan laba. Dari memberi makan fakir miskin ke memastikan berat daging tak kurang dari sekian kilo. Para ulama besar menyerukan agar ibadah ini berdampak sosial. Tapi di lapangan yang terjadi kadang justru lomba hewan termahal, dokumentasi profesional, dan pembagian daging yang lebih mirip antre sembako daripada ritual spiritual. Karena, ya, takwa boleh di hati, tapi feed Instagram tetap harus estetik. Para ulama besar seperti Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Mahmud Shaltut sudah sejak lama mengingatkan, kurban itu bukan tentang ritual kosong, tapi pengorbanan yang berdampak sosial. Tapi dalam praktik, kita kadang lebih semangat menyewa drone untuk dokumentasi, ketimbang memastikan daging sampai ke yang benar-benar lapar. Sebagian pakar bahkan mengaitkan makna kurban dengan teori sacrifice ratio dalam ekonomi makro. Katanya, seperti PDB yang dikorbankan demi menurunkan inflasi, begitu pula kurban yang dikorbankan demi meraih ketakwaan. Analogi ini tentu terdengar canggih, walau agak sulit dicerna saat kita masih antre membagikan daging pakai kantong kresek bekas belanja. Dalam Islam, kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tapi tentang menyembelih ego, keserakahan, dan rasa memiliki yang berlebihan. Sayangnya ini tidak bisa difoto dan diunggah dengan hashtag korban berkah. Maka, mari kita jaga esensi ibadah ini. Jangan sampai kurban kita lebih terasa seperti ritual akuntansi tahunan dibanding bentuk cinta kita kepada Allah dan sesama. Karena dalam Islam, ibadah bukan soal angka, tapi soal hati. Dan jika hati kita benar-benar ikut disembelih bersama hewan kurban, yakni hati yang sombong, pelit, dan sibuk menghitung untung rugi, maka barulah kurban kita betul-betul sampai. Meski tak ada 1 gram pun daging yang naik ke langit.